Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmanita Pujianti, Salwa Salsabila, Tria Maulida, Vini Andriani, dan Wening Cahyani. Pada video ini kami akan membahas mengenai spektrofotometri. Outline yang kami bahas pada video ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode analisis, dan yang keempat ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada tujuan dan dasar teori. Tujuan dari spektrofotometri yaitu untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama, analisis spektrofotometri merupakan analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, spektrofotometri adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinyal dari spektrum dan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Yang ketiga, spektrofotometer UV vis mengukur serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-400 nanometer dan sinar tampak 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Jenis-jenis spektrofotometri berdasarkan cahaya adalah yang pertama visible, spektrovis, yang kedua spektrofotometri UV atau ultraviolet, yang ketiga spektrofotometri UV vis, yang keempat spektrofotometri IR atau infrared. Sedangkan berdasarkan jenis instrumennya ada spektrofotometri berkas tunggal dan spektrofotometri berkas rangkap. Berikut ini adalah contoh gambar dari spektrofotometri UV vis. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi elektromagnet. Spektrofotometri ini hanya terjadi bila adanya perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perpindahan elektron tidak diikuti oleh perubahan arah spin. Hal ini dikenal dengan sebutan tereksitasi singlet. Lalu, spektrofotometri dapat dianggap perluasan suatu pemeriksaan visual. Teknik ini biasanya meliputi dua metode, yaitu metode absorbansi tinggi dan metode absorbansi rendah. Metode absorbansi tinggi digunakan untuk analisis larutan yang sangat pekat, sedangkan absorbansi rendah digunakan untuk larutan yang sangat encer. Pada kedua teknik tersebut, konsentrasi sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan luar. Kelebihan dari metode spektrofotometri yang pertama yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating ataupun celah optis. Yang kedua, suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Keuntungan utama dari pemilihan metode spektrofotometri ini yaitu metode ini merupakan metode yang sangat sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Spektrofotometri menyiratkan pengukuran jauhnya penyerapan energi cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai suatu fungsi dari panjang gelombang radiasi. Demikian pula pengukuran penyerapan yang menyendiri pada suatu panjang gelombang tertentu. Selanjutnya ada kelemahan. Sampel yang dapat dianalisa dengan metode spektrofotometri visible hanya sampel yang memiliki warna. Sedangkan kelemahan spektrofotometri UV vis, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Lalu hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang 185 nanometer.
Lalu pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Lalu sinar yang dipakai harus monokromatis. Metode analisis spektrofotometri UV vis. Metode ini dapat digunakan untuk sampel berwarna dan juga untuk sampel tidak berwarna. Spektroskopi ultraviolet visible atau spektrofotometri ultraviolet visible UV vis melibatkan spektroskopi dari foton dalam daerah UV terlihat. Pada umumnya, terdapat dua instrumen spektrometer yaitu single beam dan double beam. Single beam. Apa itu single beam? Cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Pengukuran belangko harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengukuran sampel. Karena single beam hanya mempunyai satu tempat untuk kuvet, di mana untuk mengukur belangko, untuk mengukur standar, dan untuk mengukur sampel harus bergantian, sehingga diawali pengukuran belangko terlebih dahulu. Single beam digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Beberapa instrumen menghasilkan single beam untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Untuk panjang gelombang yang paling rendah adalah 190–210 nanometer dan yang paling tinggi adalah 800–1000 nanometer. Double beam. Apa itu double beam? Cahaya melewati dua arah karena ada chopper yang akan membagi sinar menjadi dua, di mana satu melewati belangko atau referensi beam dan yang lainnya melewati larutan atau sample beam, sehingga nilai absorbansi larutannya telah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbansi belangko. Double beam mempunyai dua tempat untuk menaruh kuvetnya, di mana salah satu tempatnya untuk belangko, dan tempat tersebut tidak dapat diubah-ubah. Untuk pengukuran sampel dan standar tempatnya dapat diubah-ubah. Double beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190–750 nanometer yang mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati larutan belangko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel. Cara kerja dari spektrofotometer UV vis. Pada alat spektrofotometer UV vis ada dua lampu, yaitu lampu UV dengan panjang gelombang antara 200 hingga 400 nanometer dan lampu visible 400 sampai 800 nanometer. Sifatnya memancarkan gelombang polikromatis. Selanjutnya ada celah untuk melewatkan cahayanya dan ada prisma berfungsi untuk memecah cahaya. Kemudian ada celah kedua yang dapat bergerak secara otomatis dan melewatkan panjang gelombang. Gabungan antara celah prisma dan celah kedua tersebut disebut monokromator. Berikutnya ada kuvet, tempat untuk meletakkan sampel yang ingin diuji, dan monokromator digunakan untuk mengubah gelombang yang bersifat polikromatis menjadi monokromatis. Akan menghasilkan dua cahaya, yaitu cahaya absorpsi dan cahaya transmisi.
Detektor yang diterjemahkan menjadi transmitan berfungsi untuk menyerap sinar yang diserap dan mengubahnya menjadi suatu besaran yang dapat diukur berupa sinar menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, recorder komputer hasilnya diterjemahkan dalam spektrum dan didapatkan hasil absorpsan dan panjang gelombang maksimum. Selanjutnya ada bagian-bagian dari monokromator. Yang pertama ada prisma, berfungsi mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari polikromatis. Yang kedua ada grating atau kisi difraksi, digunakan untuk seluruh jangkauan spektrum. Dispersi sinar akan disebarkan merata. Yang ketiga ada celah optis, digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan diiritasikan melalui prisma sehingga diperoleh panjang gelombang. Dan yang terakhir ada filter, digunakan untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya diteruskan merupakan cahaya berwarna sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Itu di sini ada prinsip kerja spektrofotometer, yang dimana dari 4 jenis spektrofotometer memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaannya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beal. Bila cahaya monokromatik melalui media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian cahaya dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Hukum Lambert-Beal menyatakan hubungan linier antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Hukum Lambert-Beal dinyatakan dalam rumus tersebut, yaitu A sama dengan E kali B kali C, yang dimana A itu absorban, E itu absorptivitas molar, B table Couvet, dan C itu konsentrasi. Selanjutnya ada hubungan antara warna pada sinar tampak dengan panjang gelombang. Warna yang diserap oleh suatu senyawa merupakan warna komplementer dari warna yang teramati. Beberapa warna yang diamati dan warna komplementernya terdapat pada tabel di bawah ini, yang dimana kita dapat lihat pada panjang gelombang kurang dari 400 merupakan warna ultraviolet, dengan warna komplementernya yaitu hijau kekuningan. Selanjutnya pada panjang gelombang 400 sampai 700 merupakan panjang gelombang visible, dan jika lebih dari 700 merupakan panjang gelombang inframerah. Spektrofotometri UV vis mengukur pada panjang gelombang UV 10 sampai 400 nanometer dan visible 380 sampai 760 nanometer dekat dengan inframerah. Slide selanjutnya ialah pelarut yang bisa digunakan untuk spektrofotometri, yang dimana pelarut ini harus melarutkan sampel dengan sempurna. Pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna. Pelarut tidak terjadi interaksi antara molekul senyawa yang dianalisis, dan kemurniannya harus tinggi. Berikut adalah tabel absorpsi sinar UV pada gelombang maksimal pada beberapa pelarut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, etanol, metanol, dan N-heksan karena pelarut ini transparan pada daerah UV. Inilah daftar pustaka atau referensi yang kami pakai dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.